Pernah nggak Bapak Ibu merasa lengan tiba-tiba berat banget kalau diangkat? Mau nyisir rambut susah, mau ambil barang di rak atas terasa nyeri, atau bahkan saat mengancingkan baju bagian belakang, tangannya nggak bisa nyampe. Awalnya mungkin cuma kaku sedikit, tapi lama-lama kok makin susah digerakkan. Nah, jangan-jangan itu gejala awal dari frozen shoulder, atau dalam istilah medisnya, adhesive capsulitis. Frozen shoulder ini bukan sekadar pegal biasa. Kondisi ini terjadi karena jaringan di sekitar sendi bahu mengalami penebalan dan peradangan, sehingga ruang geraknya jadi terbatas. Bahu terasa kaku, lengan seperti berat saat diangkat, dan rasa nyerinya sering muncul saat malam hari atau bangun tidur. Banyak yang mengira ini cuma kecapekan atau salah bantal, padahal bisa jadi gejala awal yang harus segera ditangani. Biasanya, kondisi ini berkembang secara bertahap. Tahap pertama disebut freezing stage, di mana bahu mulai terasa nyeri dan geraknya terbatas. Lalu masuk ke frozen stage, di mana nyeri bisa mulai berkurang, tapi pergerakannya benar-benar terbatas. Dan terakhir, thawing stage, di mana gerakan mulai pulih perlahan. Tapi proses ini bisa makan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai setahun lebih kalau nggak ditangani dengan baik. Banyak faktor yang bisa memicu frozen shoulder. Misalnya, terlalu lama tidak menggerakkan bahu setelah cedera, operasi, atau karena kondisi medis seperti diabetes dan gangguan tiroid. Bahkan, kebiasaan sehari-hari seperti sering membawa tas berat di satu sisi, duduk membungkuk, atau jarang menggerakkan tangan secara maksimal juga bisa jadi pemicunya. Kalau Bapak Ibu merasa mulai susah mengangkat tangan atau bahu terasa kaku, jangan tanda untuk mulai gerak. Salah satu cara mencegah kondisi ini memburuk adalah dengan latihan mobilitas ringan. Misalnya, latihan menaikkan lengan pelan-pelan ke atas, menyentuh punggung dari belakang, atau memutar lengan dengan gerakan melingkar. Lakukan pelen-pelen rutin tiap hari, dan jangan dipaksakan kalau sakitnya menusuk. Gerakan ringan bisa dimulai sejak bangun tidur. Misalnya, sebelum turun dari tempat tidur, coba putar bahu beberapa kali. Lalu angkat tangan ke atas kepala, seperti sedang meregangkan badan setelah tidur. Ini terlihat sederhana, tapi bisa sangat membantu menjaga sendi tetap fleksibel, apalagi kalau dilakukan rutin setiap hari. Selain itu, kompres hangat di area bahu juga bisa bantu meredakan ketegangan otot. Bisa pakai handuk hangat atau bantal pemanas selama 15-20 menit, terutama sebelum mulai peregangan. Kompres ini membantu meningkatkan aliran darah ke area yang kaku, sehingga otot dan jaringan di sekitar sendi lebih mudah dilenturkan. Dan jangan lupa jaga postur saat duduk, terutama kalau kerja di depan komputer atau sering nyetir. Posisi duduk yang buruk bisa bikin bahu tambah kaku tanpa disadari. Bapak Ibu bisa mulai dengan memastikan posisi layar sejajar dengan pandangan mata, serta menjaga siku tidak menggantung terlalu lama. Posisi duduk yang netral sangat membantu mencegah tekanan berlebih pada bahu. Kalau sudah terasa mengganggu aktivitas, sebaiknya periksa ke fisioterapis. Penanganan frozen shoulder yang tepat bisa mempercepat pemulihan dan mencegah komplikasi. Biasanya akan diberikan latihan khusus, terapi panas, atau dalam beberapa kasus, intervensi medis jika kondisinya cukup parah. Jangan sampai menunggu sampai tangan benar-benar nggak bisa digerakkan. Pola makan juga ikut berperan. Makanan yang mengandung omega-3 seperti ikan, kacang-kacangan, serta sayuran hijau bisa bantu meredakan peradangan. Dan jangan lupa cukupi kebutuhan cairan harian supaya sendi tetap fleksibel. Kadang, hal kecil seperti kurang minum pun bisa bikin otot dan sendi cepat kaku. Selain itu, mengurangi makanan tinggi gula dan lemak jenuh juga bisa mengurangi risiko peradangan kronis di tubuh. Kalau Bapak Ibu punya riwayat diabetes, risiko frozen shoulder juga bisa meningkat. Maka, mengelola kadar gula darah dengan baik bukan hanya mencegah komplikasi serius seperti gangguan ginjal atau mata, tapi juga menjaga kesehatan sendi dan otot. Ini sebabnya gaya hidup sehat secara keseluruhan tetap jadi pondasi utama. Aktivitas ringan seperti berenang atau jalan kaki juga bisa jadi solusi jangka panjang. Gerakan di air, misalnya, memberi tekanan lebih kecil pada sendi bahu, tapi tetap melatih kelenturannya. Sementara jalan kaki dengan ayunan tangan yang natural bisa membantu melatih sendi bahu tanpa disadari. Lakukan secara teratur dan nikmati prosesnya. Jangan lupa pula pentingnya istirahat yang cukup. Tubuh butuh waktu untuk memperbaiki jaringan yang meradang. Kurang tidur bisa membuat proses perbaikan sel melambat. Dan akhirnya gejala seperti rasa kaku atau nyeri bisa semakin lama sembuhnya. Jadi, tidur yang cukup dan berkualitas juga bagian dari solusi. Oh ya, buat Bapak Ibu yang lagi cari inspirasi gerakan ringan untuk bahu dan tangan,
Coba deh cek channel Dokter Sehat Milenial. Beberapa video di sana membahas geroken-jeroken ringan dan cara menghindari cedera sendi. Bisa jadi referensi sebelum atau sesudah aktivitas. Jangan lupa aktifkan notifikasinya biar nggak ketinggalan info baru. Intinya, lengan yang terasa berat saat diangkat itu bukan hal biasa. Jangan nunggu sampai benar-benar nggak bisa gerak, baru cari bantuan. Mulailah dari perbaiki kebiasaan kecil, tambahkan peregangan ringan, dan perhatikan posisi duduk atau tidur kita. Ingat, pencegahan itu lebih murah dan lebih gampang daripada pengobatan. Kalau punya riwayat cedera atau penyakit tertentu, penting juga konsultasi ke dokter agar bisa tahu langkah pencegahan yang sesuai. Dan yang paling penting, dengarkan sinyal tubuh. Rasa kaku, berat, atau nyeri itu bukan untuk diabaikan, tapi untuk direspons dengan tindakan nyata. Satu hal lagi yang juga penting, hindari terlalu sering membawa beban berat hanya di satu sisi tubuh. Misalnya, tas selempang yang selalu dibawa di bahu kanan, atau belanjaan yang hanya ditenteng dengan tangan kiri. Kalau dilakukan terus-menerus, otot dan sendi bahu bisa jadi tidak seimbang. Solusinya, biasakan ganti sisi secara berkala atau gunakan tas punggung yang membagi beban lebih merata. Perhatikan juga kebiasaan di rumah. Contohnya, cara menjemur baju atau menyapu. Banyak aktivitas harian yang secara tidak sadar hanya dilakukan dengan satu tangan saja. Mulai sekarang, coba latih tangan yang jarang dipakai untuk ikut beraktivitas. Ini bisa membantu menjaga keseimbangan otot di kedua sisi tubuh, termasuk di area bahu. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan berolahraga, pastikan gerakan yang dilakukan melibatkan kedua sisi tubuh secara seimbang. Hindari latihan yang hanya fokus ke satu sisi. Kalau suka angkat beban misalnya, pastikan tangan kiri dan kanan mendapat porsi latihan yang sama. Begitu juga dengan stretching, seimbang kiri dan kanan, atas dan bawah. Dan jangan lupakan relaksasi. Selain peregangan, bahu juga butuh waktu untuk benar-benar rileks. Coba luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk sekadar berbaring sambil mengatur napas. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Bisa dibantu dengan aromaterapi atau musik yang menenangkan. Terdengar sepele, tapi ini bisa bantu menurunkan ketegangan otot di seluruh tubuh. Dan kadang, meski sudah paham soal latihan dan postur, kita tetap butuh pengingat. Misalnya, pasang alarm setiap 2 jam saat kerja di depan laptop, sebagai pengingat untuk berdiri dan melakukan peregangan. Hal kecil seperti ini bisa membantu mencegah kekakuan dan menjaga aliran darah tetap lancar. Dan buat yang suka main HP sambil tiduran, hati-hati juga. Posisi ini sering bikin satu sisi bahu tegang lebih lama. Kalau bisa, batasi waktu dan ubah posisi lebih sering. Tambahan kecil seperti ini bisa membantu menjaga kesehatan sendi jangka panjang. Kalau Bapak Ibu pernah ngalamin tangan terasa berat waktu mau nyisir atau angkat tangan, boleh sharing di kolom komentar video Dokter Sehat Milenial. Cerita Bapak Ibu mungkin bisa bantu orang lain yang sedang alami hal serupa. Jangan lupa klik subscribe supaya nggak ketinggalan info seputar kesehatan sehari-hari yang bermanfaat. Yuk, mulai lebih peka dengan kondisi tubuh kita. Karena bahu dan lengan yang bebas bergerak itu bukan sekadar nyaman, tapi tanda tubuh kita masih kuat dan sehat.